Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Itu tidak mudah. Amin. Orang yang masih menganggap uang itu bernilai, maka dia susah pasti memberikan. Atau dia menganggap dia yang mendapatkan uang itu, maka dia susah. Tapi kalau dia yakin ini dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah, itu paling gampang. Atau sekalian melihat kertas itu tidak ada gunanya, bahwa ini tidak ada, ini hanya kertas, silahkan ambil kembali. Makanya kalau ada orang dikasih kertas 10 lembar, baru kasih uang 100.000 10 lembar, kasih masuk di laci, itu kertas kalau cukup 10 hari kita pergi minta, pasti nak kasih ke itu, karena bilang tidak ada gunanya. Tapi kalau uang 100.000 yang 10 lembar, wah tidak mau kasih ke itu. Kenapa? Karena dia menganggap ini bernilai. Tidak akan menjadi supi seseorang ketika dia masih menganggap ada nilainya sesuatu. Itu berat itu. Oh, itu enggak usah pakai itu ya, nanti stres kalau itu. Ambil tingkatan kedua, tidak mengetahui jumlah sedekah. Bagaimana caranya? Ketika celengan lewat, satukan uang di saku, ada uang 100, ada uang 50, 20.000. Ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, jangan lihat uang berapa, masukkan ke dalam celengan, jangan pernah ketahui berapa jumlahnya. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu hadis qudsi. Nah, jadi makanya kalau di rumah ada sedekah subuh, tidak usah lihat uang berapa kita masukkan. Kadang tangan itu ditarik 100, didorong lagi masuk. Ya kan gitu. Berat itu. Makanya jangan pernah tahu uang berapa. Selama kau mengetahui berarti bisa dihitung. Kan dikali 10 atau sampai 70. Tapi kalau kau tidak tahu, Allah yang bilang, selama kau tidak mengetahui berapa yang kau kasih kepada aku pun akan membalasnya dan tidak menghitungnya pula. Itu kuncinya. Tapi masih ada di atasnya itu. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang tidak dihisab. Baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah menyuruh malaikatnya menjemput, dia bawa ke ila rafiqil a'la. Jadi ada 4 tempat dia tidak singgahi. Tidak sampai di mahsyar, tidak melewati titian siratal mustaqim, deni pelete, tidak akan menyeberang ke titian siratal mustaqim, tidak ditimbang amalnya. Ada orang itu Pak, itu ahli sedekah. Itu disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang ini tidak akan ke mahsyar. Dia diangkat ke ila rafiqil a'la, dari rafiqil a'la masuk ke dalam surga. Itu tidak mudah, tapi sebenarnya gampang dalam metodologi. Mudah aja kan? Makanya saya kasih tahu tadi Pak Kiai, tolong itu yang sedekah subuh, kasih nomor rekening di situ. Kasih nomor rekening. Kasih juga barcode lah, kalau misalnya ada yang bisa. Kasih nomor rekening. Kalau di sini ada pondok pesantren, ada pesantren Pak Kiai sini. Iya, ada pondok pesantren Tahfidzul Quran. Ada anak-anak yatim di situ, anak yatim piatu, anak yatim atau kurang mampu yang menghafal. Telepon saja pimpinannya. Pak Kiai, ada ke anak yatim di situ yang sekolah? Kalau ada, berapa pembayarannya 1 bulan? Saya mengatakan 500.000, kasih tahu. Minta tolong, saya mau tanggung 1 anak. Tapi jangan kasih tahu saya namanya. Dan jangan kasih tahu saya di mana orangnya. Cukup saya transfer setiap bulan. Jangan datang ke pondok itu, cukup transfer. Dan jangan pernah lihat siapa yang kita bantu. Nanti anak ini sekolah, kita yang bantu dia sampai selesai menghafal. Kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa saya membantunya dulu ketika dia sekolah. Anak itu pun tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya. Maka inilah yang disebut Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Kalau kita tahu siapa yang disedekahi, kalau dia sudah lihat, apa kita bilang? Saya dulu gara-gara saya ini. Apalagi kalau berhasil langsung bilang alhamdulillah, maaf barakah pas sedekah. Itu coba anak yang saya sedekahi berhasil. Atau anak itu tidak memperhatikan kita, apa kita bilang? Wah, tidak bisa, tidak tahu diuntung, tidak berterima kasih. Nah, saya dulu yang bantu tidak begitu, seandainya bukan saya, wah itu jadi masalah. Ketika engkau tidak tahu dan dia tidak tahu, maka itulah amal rahasia. Dan masuklah tadi dau mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu dokter tidak bisa sembuhkan, tidak bisa obati, dia sudah angkat tangan, ambil air wudu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, hadapkan itu amalanmu. Itu tembus dari langit.
Itu yang dipakai para ulama. Itu yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Kalau yang tanpa nama 10.000 tidak bisa dipakai bertawassul. Nyangkut-nyangkut itu. Cari yang rahasia. Baru bisa dipakai. Sesuatu yang tidak dilihat kasat mata akan menghilangkan sesuatu yang di luar kasat mata. Itu yang dipakai. Itu ada ilmunya memang, Pak. Jadi makanya sedekah subuh ini paling bagus. Bapak Ibu sekalian, biar berapa saja. Pak Kiai, kalau kita bisa hadirkan 1.000 kaleng di Bantaeng, 100.000 saja satu kaleng, berarti 10 juta itu dalam 1 bulan. Kan begitu? Kan mudah. Ya gampang sekali hitungannya. Kalau 2.000 kaleng beredar, kan luar biasa Pak. 10.000 saja. Kalau 100 kan, kalau 1.000, 10 juta ya. Berarti kalau 100.000 dan 1.000 kaleng, 100 juta. Iya. Itu sudah selesai Pak persoalan. Makanya orang miskin itu dari situ kita bantu. Kemudian kenapa kita mesti ada dalam bentuk sembako bukan dalam bentuk uang? Makanan yang dimakan orang itu Pak Bu 40 hari 40 malam baru habis di perut. Makanya sedekah makanan itu istimewa. Makanya orang tua dulu kita begitu. Setiap acara itu pasti panggil Pak Imam. Ada namanya baca doa selamat dengan baca doa orang meninggal kan? Di sini masih jalan. Iya. Baca apa namanya kalau di sini apa namanya? Mapesabi. Untuk orang meninggal dengan orang hidup ya. Kalau orang meninggal itu kasih naik ke atas. Misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku supaya dapat semua. Jangan bilang saja, bapakku, nenekku. Itu terlalu singkat. Kasih semua ke atas. Jadi, doa ini kami peruntukkan untuk, misalnya, kedua orang tuaku dan para leluhurku. Dapat semua itu ke atas. Kalau baca doa selamat, anak-anak dan keturunanku ke bawah. Jangan bilang saja anakku, nanti cucu nakal. Karena tidak masuk di doa. Makanya Nabi itu mendoakan anak-anak dan keturunannya. Itu kuncinya. Makanya itu dua kunci itu. Orang dulu itu pintar sekali. Coba, karena yang ngajar itu wali, ulama. Datang orang belakangan, tidak pernah ngaji kitab, akannya nak pakai. Langsung dia bilang, bid'ah, masuk neraka. Tidak sampai, tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Kenapa orang tua dulu kasih baca doa? Ada makanan untuk orang meninggal. Nah, padahal orang meninggal kan tidak bisa makan. Itu karena dia tidak tahu. Doa itu 40 hijabnya. Ada 40 yang bisa menahan doa itu tidak tembus ke langit. Makanya kalau doa tidak tembus, suruh makan. Karena memberi makan kepada orang itu 40 hari, 40 malam baru habis di dalam perutnya. Dan setiap dia melakukan ibadah, malaikat mendoakan. Dan doanya itu kembali kepada siapa yang kita niatkan pahalanya. Makanya kalau ada orang baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Karena tidak selamanya doanya diterima. Orang tua itu dulu pintar. Kalau doamu tidak tembus, maka makanan yang saya dapatkan pahalanya. Maka disiapkanlah makanan. Jangan salah paham. Nah bilang apa? Nah suka orang yang meninggal itu juga disiapkan. Wah itu menjadi masalah. Nanti Pak Imamnya sakit perut. Kan biasa begitu. Ini almarhumah suka makan begini. Itu disiapkan. Tidak. Mestinya kalau mau baca doa, tanya Pak Imam. Masakan apa tersuka Pak Imam? Tanya dulu. Karena yang mau dikasih sampai itu adalah pahala makanan yang dimakan. Itu makanan tidak sampai ke orang meninggal. Yang sampai itu pahalanya ketika orang memakannya. Itu kuncinya. Makanya kan ketika jasad dengan ruhnya itu bilang ke manusia. Kalau lepas si ruhnya, tubuhnya saja orang Bugis bilang wuju. Kita mengatakan jasad. Tapi ruhnya itu kalau bahasa Bugisnya warialah. Kemudian orang mengatakan ruhnya. Orang dulu mengatakan alusuna. Kan begitu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya kemudian, apalagi siapkan makanan. Sudah itu nak kasih lagi amplop. Biasa kan dikasih amplop. Kenapa nak kasih amplop? Itu amplop harapannya supaya bisa belikan pakaian, belikan songkok, belikan sarung, pakai sholat. Selamanya jalan pahalanya.
Kan begitu. Maka orang dulu itu karena susah pakaian, belum ada penjual cakar. Dulu susah pakaian. Maka ketika ada orang meninggal, pakaiannya orang meninggal ini dibungkus rapi baik-baik, baru dikasih Pak Imam. Dengan harapan Pak Imam pakai sholat supaya jalan pahalanya. Masih begini sini Pak. Keliru itu. Tidak benar itu. Jangan pakaiannya orang meninggal. Kasih hitung, songkok 150, sarung 200.000, baju 300.000, misalnya 700.000. Ambil uang 700.000, masukkan ke dalam amplop, baru tulis, mohon dibelikan 1 setel pakaian sholat untuk wakafnya almarhum atau almarhumah. Kasih Pak Imam, nanti dia beli sendiri warna apa nak suka. Kan itu. Kesalahannya kita, bajunya orang meninggal dikasih Pak Imam. Nah imamnya orang kecil, jasnya panjang, hilang tangannya. Ini kan karena tidak paham. Yang dilihat adalah fungsinya, bukan sedekahnya dulu. Orang dulu itu karena tidak ada pakaian, susah sekali. Bahkan karung biasa diambil celana. Maka ketika ada orang meninggal, kadang orang datang minta, adakah kasihan pakaiannya bisa kupakai. Begitu, sekarang mana ada? Coba kasih Pak Imam pakainya, tidak ada pakai itu. Sama kasur, dikasih kasur, kapok. Tidak ada pakai Pak Imam. Nah kesini di atas itu atau nak bawa ke toko, nak jual kembali. Nah spring baby, nak pakai Pak Imam. Bukan itu. Ini penting kita tahu. Karena itu tidak banyak orang tidak luruskan itu. Karena hakikatnya yang dicari, apa tujuannya. Kemudian dikasih lagi makanan, nak bawa pulang. Ya kan? Dibungkuskan. Kenapa? Supaya anak-anaknya dia makan. Dan orang yang memberikan makanan kepada orang-orang soleh walaupun hanya seteguk air putih, maka Allah akan menurunkan berkah kepada anak-anaknya. Dari situlah kenapa ulama dulu mengatakan kalau ada tamumu, guru mengaji atau guru agama datang ke kampung itu, usahakan air putihmu bisa dia minum. Kenapa? Nanti anakmu yang dapat kucuran berkah. Bukan utamanya ke kita, ke anak-anak kita itu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya ini sedekah subuh enak sekali.